kami mau nyatakan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau hadir. Kami percaya Kau nyata Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin. Mari jemaat Tuhan, kita bangun dengan berdiri lagi. Kita mau katakan, ya, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan segenap hati, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Sehat semua? Amin. Luar biasa. Saat sore hari ini kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun di sekitar desa kita ada yang kena COVID, tapi tidak mematahkan kita, semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih sehat hari ini. Semua adalah kemurahan Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar tentang keteladanan jemaat. Minggu yang lalu Pak Yadi menyampaikan tupos atau teladan tentang jemaat di Tesalonika yang penuh iman, imannya kuat, yang penuh kasih dan pengharapan akan keselamatannya begitu kuat. Jemaat Tesalonika ini dengan keteladanannya, kemarin Pak Yadi sudah sampaikan, ada juga kemurahan hatinya itu bergema tersebar ke sekitarnya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang teladan jemaat di Makedonia. Ya, next. Ya, ini Makedonia dan Akaya. Setelah kerajaan Romawi mengalahkan Yunani ya kemarin ya, Pak Yadi sudah sempat menjelaskan sedikit. Kerajaan Romawi mengalahkan kerajaan Yunani. Maka Yunani dibagi menjadi 2 provinsi, Makedonia dan Akaya. Nah, di Makedonia di sana terdapat jemaat Tesalonika, Berea dan Filipi. Kemarin dijelaskan kalau Makedonia itu seperti provinsi Jawa Tengah, Tesalonikanya itu Semarang ya. Di sana juga di Jawa Tengah ada jemaat yang lain. Demikian juga di Makedonia ada jemaat yang lain, Berea dan Filipi. Dan di Akaya ada jemaat Korintus. Nah, kemarin sudah dipelajari bahwa teladan jemaat di Tesalonika itu bergema, menyebar di sekitarnya. Di Berea dan Filipi, yang ada di Makedonia kan berarti ada Berea dan Filipi. Maka jemaat Makedonia dikenal dengan kemurahan hatinya ya. Dikenal dengan kemurahan hatinya. Next. Nah, ini jemaat di Makedonia itu ada Tesalonika, Berea dan Filipi. Gema kemurahan hati jemaat Tesalonika menyebar ke wilayah Berea dan Filipi, sehingga jemaat di wilayah Makedonia dikenal ya dengan kemurahan hati, jemaat yang bermurah hati. Ya, selanjutnya ya kita belajar pelan-pelan. Next. Lah, apa sih yang membuat jemaat Makedonia ini spesial, unik ya, mereka dikenal dengan apanya? Di sana dikatakan, oh desanya kecil-kecil ya. Ya, jemaat Makedonia itu kelas pekerja. Bapak Ibu mungkin tidak kelihatan, saya bacakan ya, saya masih bisa melihat di sini. Bahkan budak. Memang ada 1-2 anggota jemaat yang kaya dan berada, tetapi mayoritas jemaatnya miskin di wilayah Makedonia. Nah, meskipun miskin, mereka masih bisa berbagi untuk orang lain. Ya. Sekalipun dalam keadaan yang menderita, mereka tetap bersukacita. Sukacita mereka meluap. Meskipun miskin, mereka meluap dengan sukacita. Nah, keunikan, kespesialan teladan jemaat Makedonia ini dibicarakan Paulus kepada jemaat di Korintus.
Nah, Paulus menginginkan jemaat di Korintus itu mengikuti teladan jemaat di Makedonia. Next, Mas Noel. Nah, bagaimana dengan keadaan jemaat di Korintus? Kalau tadi kan Makedonia tuh miskin, menderita, tapi dia tetap suka menolong orang lain, bermurah hati, walaupun menderita, kaya dalam kemurahan. Ini keadaan di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat dengan kemampuan ekonomi yang baik karena mereka ada di perkotaan. Ya, kita buka bersama-sama 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Apakah jemaat Korintus jemaat yang tidak punya kelebihan? Punya kelebihan. Ya, punya kelebihan. Tapi Rasul Paulus kepingin kelebihan yang sudah ada itu dilengkapi dengan kemurahan hati seperti yang ada di jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Maka sekarang ini ya, kelebihan jemaat di Korintus sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat di Korintus itu sudah punya pengetahuan, sudah mengasihi, istilahnya pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus menginginkan, di ayat terakhir dikatakan, tapi hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Di ayat yang sebelumnya nanti kita pelajari sebentar lagi ya, teladan dari Makedonia. Rasul Paulus menginginkan jemaat di Korintus ini punya kemurahan hati seperti yang dimiliki jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Ya, next. Mas Noel. Nah, sekarang kita mau belajar teladan. Ya, ini tadi sudah Wika jelaskan. Lanjut tadi benar tadi ya. Paulus menginginkan jemaat di Korintus seperti meneladani kemurahan hati jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Apa sih teladan dari jemaat Makedonia yang bisa dipelajari oleh jemaat Korintus, yang bisa kita pelajari bersama-sama pada petang hari ini? Yang pertama, di sana dikatakan jemaat Makedonia telah menerima kasih karunia. Ya, kita baca sekarang dari ayat yang pertama ya, sebelum saya menjelaskan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ke 5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus ya, bahwa jemaat di Makedonia itu menerima kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Nah, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka
pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kamu. Kembali lagi ke slide ya. Teladan yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia. Di sana dikatakan bahwa jemaat Makedonia telah menerima kasih karunia, menerima karis dalam bahasa Yunani yang artinya kesanggupan yang berasal dari Allah. Mereka itu diberi kasih karunia, kesanggupan yang berasal dari Allah, dan itu merupakan suatu anugerah untuk jemaat di Makedonia. Ya, kasih karunia apa yang pertama adalah tetap bersukacita walau ada masalah. Di sana dikatakan tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, menderita tetapi meluap dengan sukacita. Dalam keadaan yang menderita, mereka tetap meluap dengan keadaan mereka, meluap dengan sukacita, tidak kehilangan damai sejahteranya. Tadi dikatakan jemaatnya mayoritas miskin, tapi Paulus memberitakan keadaan di Yerusalem. Sekarang sedang kelaparan. Ayo mengumpulkan bantuan untuk jemaat Yerusalem. Mereka dengan kesungguhan hati, dengan kemurahannya hati, mereka mengumpulkan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Dan ini merupakan teladan yang dibicarakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kamu tuh tiruo ya, kamu jangan menunda-nunda. Ayo seperti jemaat di Makedonia yang sangat bermurah hati. Mereka tuh kekurangan, mereka miskin, tetapi mereka dengan rela hati membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Ya. Miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Dan kita perhatikan yang bagian ketiga ini, memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberi menurut kemampuan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kalau kita membantu, namanya juga bantuan ya. Bantuan itu kan suka-suka kita. Tetapi coba perhatikan kalimat memberi menurut kemampuan. Contoh sajalah, misalkan kalau saya seperti di PAUD Cahaya Kasih itu, orang tua membayar SPP sesuai dengan kemampuan. Kalau honornya misalkan penghasilannya tiap bulan 3 juta, masa sih sebulan akan membayar 10.000? Itu ya memang membantu untuk operasional, tapi itu tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau memberi dengan sesuai kemampuan, kalau honornya 3 juta ya bayar SPP 50 lah, mampu. Nah, itu memberi dengan kemampuan ya. Dikatakan mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka miskin tetapi kaya dengan kemurahan hati. Mungkin bahkan lebih. Mereka membantu jemaat di Yerusalem karena mendengar saudara seiman dalam keadaan kemiskinan karena kelaparan. Mereka orang-orang Yahudi karena merampasi mereka. Ya, karena keadaan situasi saat itu kekeringan, mereka kelaparan. Oh, kasihan di sana ya, nggak seperti di sini. Aku mungkin bisa menanam di sana kekeringan. Berikan ini lebih banyak. Aku di sini mungkin ya masih bisa menanam, di sana kekeringan. Ini tak berikan semua, melampaui kemampuan mereka. Nah, kita belajar Bapak Ibu ya, memberi sesuai kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Nah, itu yang susah. Yang memberi, kalau saya istilahkan, memberi yang terbaik. Yang terbaik untuk Tuhan itu memberi yang sudah dipersiapkan. Itu dari teladan jemaat di Makedonia. Tetap bersukacita walau ada masalah. Mereka tetap bisa memberi, bahkan memberi menurut kemampuan,
memberi melampaui kemampuan mereka. Ya, dari sini kita belajar apa? Next. Nah, ini sukacita orang percaya seharusnya tidak dikendalikan dan dipengaruhi situasi di sekitar kita atau situasi luar kita ini ya. Karena sukacita orang percaya, sukacita kita bersumber dari Kristus, dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jemaat di Makedonia walaupun miskin, sukacitanya tidak dipengaruhi oleh keadaan mereka yang miskin, tapi mereka bisa melakukan hal yang luar biasa, memberi melampaui kemampuan mereka untuk jemaat di Yerusalem. Yang kedua, yang kita pelajari dari jemaat di Makedonia, ya, kaya dalam kemurahan, ya, memberi menurut kemampuan bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, memberi tadi saya sudah jelaskan, memberi menurut kemampuan bahkan melampaui kemampuan mereka. Di sini kita bisa belajar bahwa bahagia itu sederhana ketika kita mau peduli dengan keadaan orang lain. Kita seringkali ada berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, bahagia itu kalau kita bisa memperhatikan mereka yang kesusahan, ketika orang lain minta tolong kepada kita, ketika mereka kesusahan, membutuhkan pertolongan kita bisa mengulurkan tangan. Saya seringkali dulu kita masih dalam perintisan, bisanya hanya berdoa kepada Tuhan dalam kesusahan. Di tengah kesusahan, di tengah membutuhkan jalan keluar, Tuhan mengirim orang-orang untuk menolong kami. Puji Tuhan, Tuhan memperhatikan. Tetapi ketika hidup kami sudah mulai, istilahnya walaupun tidak seperti dulu lagi, ya, Tuhan sudah memberkati. Ketika saya bisa membantu orang lain, saya bisa membedakan sukacita ketika saya menerima berkat dengan ketika sukacita saya bisa menolong orang lain, bisa memberi sesuatu pertolongan kepada orang lain dan melihat orang yang membutuhkan pertolongan, itu sukacita. Itu sukacita kita lebih bahagia, ya, kebahagiaan kita itu lebih dari kebahagiaan ketika kita menerima di saat kita membutuhkan. Lebih bahagia ketika kita bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Seperti saya masih ingat, ya, ketika saya pergi berkunjung, begitu Tuhan menggerakkan saya untuk memberkati ibu ini, dan saya masih ingat begitu, ya, ketika kami pulang, terima kasih Bu Yadi, terima kasih Bu Yadi. Terima kasihnya itu enggak sekali, ya, tapi berkali-kali. Saya ingat ketika dulu saya pernah sampaikan, ya, dalam keadaan orang tua saya belum pelayanan, menunggu tempat pelayanan dari sinode. Bapak saya ke Lampung nggak pulang-pulang, zaman dulu kan nggak ada SMS gitu, ya, surat lama sebulan baru datang gitu. Di rumah ketika saya membutuhkan membayar SPP, ada teman pelayanan, teman sekolah dari bapak saya itu dari Surabaya ke Malang mencari alamat kami karena mendengar teman pelayanannya ini sekarang sedang tidak ada pelayanan. Dia sudah diberkati dalam pelayanannya. Saya masih ingat sekali ketika dia mau pulang, ini berkat untuk ibu saya, ya, ini berkat, dan saya bisa bayar sekolah. Saya tadi berbicara, berkomunikasi, tukar pikiran, berbagi cerita dengan Pak Yadi. Oh iya, ya, Tuhan kalau menggerakkan hati seseorang, kalau zaman sekarang sih gampang cari Sherlock gitu, ya, dengan WhatsApp, di mana telepon gitu. Kalau zaman dulu 20 tahun, ya, lebih mungkin 25 tahun yang lalu, belum pernah ngerti rumah saya di mana. Dari Surabaya, saya tuh tidak tinggal di gereja lagi, tapi kontrak di sebuah lingkungan di masyarakat. Ketika saya merenungkan peristiwa itu,
Betapa kalau Tuhan sudah menggerakkan hati seseorang dan orang itu taat ya, orang itu taat, rintangan apapun, mungkin dia bertanya-tanya saat itu ya dengan jalan yang jauh untuk bisa menemui keluarga kami, dan teman dari bapak kami ini memberkati keluarga kami sehingga saya dan keluarga dengan ibu yang ditinggalkan bapak di Lampung waktu itu masih perintisan, bisa tepat waktu saya membayar sekolah saya. Nah, peristiwa itu terpatri ya, jadi teladan buat saya. Nah, ketika saya sudah diberkati dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberkati orang lain, saya akan melakukan seperti itu ya. Saya sih enggak punya berkat banyak terus memberkati orang lain, enggak. Nah, sering sekali Tuhan menggerakkan saya tuh untuk memelihara orang-orang di jalanan gitu ya. Seringkali ada orang tuh kelintar-kelinter di depan gereja gitu ya. Mesti kan anjingnya jebol, balik lagi, dan itu sering kali. Saya mesti cepat-cepat ambil ke belakang sesuatu yang bisa saya berikan. Kalau saya nggak punya sesuatu di rumah yang dimakan atau jajan yang bisa saya berikan, saya memberikan uang pada mereka. Bahkan sampai jauh gitu ya. Tuhan, sampai saya berdoa di dalam hati saya, Tuhan, ya Tuhan memang mengizinkan aku untuk memberkati orang, tolong Tuhan orang itu jalani pelan-pelan supaya aku bisa mengejar dia. Ya seringkali seperti itu ya. Nah, kalau memang Tuhan perintahkan, ya ternyata memang seperti itu. Dia mungkin istirahat, tetapi saya sehingga bisa mengejar orang itu. Bahkan saya ketika ada orang di situ dulu juga kakinya boroen gitu ya, jalannya udah sempoyongan, saya cepat-cepat ambil motor, saya beli, karena tidak masak saya belikan di Putari nasi bungkus, saya sampai muter-muter ke Gang Padurekso sampai kembali lagi lawan arus, tak golei gitu ya di gang-gang, nggak ada, sampai saya capek. Saya berdiri lama di depan pintu gerbang, akhirnya orang itu muncul lagi. Nah, akhirnya tak kejar, tak berikan makanan itu. Kenapa saya bisa melakukan itu? Saya melihat teladan dulu yang dilakukan oleh teman bapak saya itu loh. Gimana ketika kami kekurangan dan Tuhan menggerakkan dia dari tempat yang jauh untuk memberkati kami. Dan ketika Tuhan menggerakkan saya untuk melakukan satu hal, saya akan lakukan itu. Tak tunggu, kadang sampai tak tunggu sampai lama gitu, orangnya keluar tak cariin sampai segitu. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Nah, itu teladan ya. Teladan peristiwa kebaikan itu terpatri di dalam pikiran saya, dan itu ketika saya diberkati saya ingin melakukan ketika Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberkati orang lain. Nah, demikian juga ini teladannya jemaat di Makedonia, kaya dalam kemurahan. Dan Rasul Paulus menginginkan kemurahan hati jemaat di Makedonia ini juga ada di dalam jemaat di Korintus. Mereka sudah punya kelebihan tadi kan, mereka kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan membantu. Nah, Paulus ingin mereka hendaknya juga kaya dalam pelayanan kasih seperti jemaat di Makedonia. Nah, itu teladan ya, teladan itu contoh yang baik yang bisa kita tiru ya, kita teladani dan kita lakukan. Yang pertama tadi jemaat di Makedonia apa tadi? Sukacita walaupun dalam keadaan susah. Yang kedua kaya dalam kemurahan. Yang ketiga ini luar biasa, memiliki inisiatif, peduli dan antusias dalam pelayanan, mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus dan pelayanan kasih. Di ayat yang keempat dan kelima tadi di sana sudah dijelaskan ya. Dengan kerelaan sendiri, ini inisiatif. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Kerelaan sendiri, inisiatif sendiri. Apa sih itu inisiatif?
Ya, saya tadi membuka. Nah, ini pengertian dari inisiatif. Inisiatif adalah kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu. Mampu menemukan apa yang harus dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walaupun keadaan terasa semakin sulit. Nah, seperti jemaat yang ada di Makedonia punya inisiatif sendiri dengan kerelaan hati sendiri mendesak Paulus untuk menerima bantuan, ya, menerima bantuan yang diberikan mereka untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Punya inisiatif, peduli dan antusias dalam pelayanan kasih. Orang yang punya inisiatif itu ya, ingin sesuatu dikerjakan, pasti ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, ya, bergerak antusias untuk melakukan apa yang muncul di dalam dirinya, ya, kemampuan untuk memutuskan melakukan sesuatu yang benar. Oh, iki kok kayak gini ya keadaannya, kok nggak ada orang yang peduli ya, sementara aku punya kapasitas untuk memecahkan masalah ini, aku, ya, dengan rela hati dia akan melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah itu. Contohnya ya, ini kok kotor sih halaman gereja, kok kotor sawah berantakan. Enggak, kalau orang yang punya inisiatif dan punya kapasitas kemampuan, ya udah kandangi, dibersihkan, di pinggir-pinggir diobong, diresihin. Nah, itu seperti itu. Melihat keadaan berantakan dia tidak diam saja, itu namanya orang yang tidak peduli. Tapi kalau melihat hal yang berantakan dan kotor, dia punya inisiatif. Oh, kotor tidak enak dilihat, dia ambil, dia bereskan yang rapi, dia dibersihkan sampah-sampah. Itu orang yang berinisiatif, ya. Tanpa diberitahu, tanpa ada orang yang minta tolong, dia sudah ngerti kalau gereja kotor itu tidak baik, ini gerejanya harus bersih, aku punya kapasitas, nah tak kerjakan. Nah, itu seperti itu ya, punya inisiatif, peduli dan antusias dalam pelayanan. Mereka membantu Rasul Paulus dan juga lebih lagi membantu dalam pelayanan kasih, membantu jemaat di Yerusalem. Nah, ini teladan dari jemaat Makedonia yang diinginkan Paulus dimiliki oleh jemaat di Korintus. Nah, dari sini kita belajar apa? Ini Bapak Ibu ya, sudah pada bagian yang terakhir. Dari sini kita belajar apa? Next, yang terakhir. Nah, orang yang menikmati kasih karunia Allah adalah orang yang punya inisiatif, peduli dan antusias untuk memberi diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menikmati kasih karunia yang diberikan Tuhan, kemampuan yang berasal dari Tuhan tadi itu loh, yang membuat tetap bersukacita dalam keadaan yang sukar, yang tetap membuat kita itu punya inisiatif, berantusias, ya. Kita menikmati semua itu, kita itu akan selalu peduli, ya, dan selalu rindu untuk melakukan pelayanan. Pada lakukan berapapun harga yang harus kubayar, ku tetap setia mengasihi, melayani, tidak hanya ketika engkau diberkati, mengasihi, melayani dengan sungguh-sungguh, tidak dalam keadaan ketika keadaan baik-baik saja, ya. Seumur hidupku, kalau dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang membuat kita tertekan, ingat kasih Tuhan. Ingat saja kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu membuat kita dikuatkan kembali. Tuhan yang sudah menebus kita membuat kita itu sukacita. Ingat itu saja, ingat kasihnya Tuhan. Aku percaya, ya, Tuhanku itu luar biasa. Tuhan itu tidak akan membiarkan aku terus dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan yang sedang kau hadapi, engkau selalu bersyukur, engkau masih bisa mempedulikan orang lain. Tuhan itu kan senang, gitu ya.
Tuhan itu kan senang. Nah, Tuhan itu akan tetap setia. Kalau hati kita tetap meluap dengan ucapan syukur, Tuhan itu senang gitu loh. Oh, anakku dalam keadaan ini enggak menggerutu ya, tapi bersyukur. Aku sangat menghargai, luar biasa anakku ini. Dan pada waktunya Tuhan itu akan menolong dan memberkati kita. Nah, kita tetap antusias memberi diri kita. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan terus di dalam diri kita, ya kita tuh akan menikmati kasih karunia itu dan membuat kita antusias, membuat kita selalu punya inisiatif untuk melayani, untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk apapun yang Tuhan taruh di dalam hatimu, taruh di dalam diri kita dengan talenta yang kita miliki. Tidak harus pelayanan di sini, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa memberkati orang lain dengan kemampuanmu bekerja dengan baik. Kalau jadi pedagang ya yang ramah, itu sudah memberkati orang lain, itu sudah melayani. Sopo sih kai pedagang kai kok ramah banget, wong Kristen, jemaat ya sudah seperti itu ya. Inisiatif pelayanan itu tidak hanya di mimbar ini nyanyi, main musik, yang ada di gereja, dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, Bapak ini seorang istri ya, suami kok sekarang luar biasa ya, kok wis pengertian karo aku, ya aku dibantu, ya. Kerepotanku kalau aku sedang repot dengan anak-anak, dia mau membantu, itu kan sudah memberkati, itu kan sebuah pelayanan, inisiatif untuk melayani. Ketika mendapatkan benih firman Tuhan, aku mau lakukan keluargaku, melayani istri, melayani anak, melayani suami dengan sukacita, itu juga sebuah pelayanan. Kalau keluarga kita bahagia, bahkan hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berpikir kalau pelayanan itu hanya di mimbar ini saja, di rumah, di tempat kerja, dimanapun. Biarlah kita tetap berantusias untuk melayani Tuhan. Kita nikmati kasih karunia Tuhan itu ya, kemampuan yang dari Tuhan yang membuat kita selalu bersukacita dalam penderitaan kita. Kemampuan yang dari Tuhan yang memberikan kita ide-ide, yang memberikan kita inisiatif Tuhan taruh dalam hatimu, lakukan. Kalau punya ide itu jangan dipendem. Kalau punya ide untuk kemajuan, punya ide yang kreatif atau apa, kalau orang lain kok ketoknya nggak bisa diajak, ya kamu sendiri ayo lakukan sendiri ya. Lakukan sendiri, nggak apa-apa dengan sendiri, kamu punya kapasitas. Kalau ada orang lain diajak, ya ayo sama-sama, lebih luar biasa. Tapi sementara kalau ada ide kreatif, sementara orang lain tidak peduli, ya lakukan. Sementara kalau kamu bisa lakukan, dan Tuhan akan memberkati, membuat kita sebagai orang percaya. Kalau inisiatif itu kita kerjakan, Tuhan akan bergerak ya, Tuhan itu akan senang, Tuhan itu akan terus memakaimu dengan apa yang ada. Kemampuanmu itu semakin istilahnya ditambahkan, kamu tak kasih ini dilakukan ya, tak kasih hikmat, kamu harus melakukan ini dikerjakan, tak kasih kepercayaan lagi. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dialah teladan dari jemaat Makedonia yang diinginkan Paulus untuk dilakukan jemaat Korintus, itu juga menjadi pelajaran bagi kita saat ini ya. Satu, kita tetap bersukacita dalam penderitaan, dalam permasalahan. Yang kedua, kita kaya dalam kemurahan hati, peduli dengan orang lain. Yang ketiga, kita punya inisiatif untuk peduli dengan pekerjaan Tuhan, untuk peduli dengan saudara seiman, dan kita antusias melakukannya karena kita tahu semuanya itu Tuhan berikan bagi kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Dan lakukan semua itu dalam keadaan apapun dalam dirimu seumur hidupmu sampai Tuhan memanggilmu.